Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau BAPRIDA menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2027. Kegiatan Kegiatan mengusung tema penguatan kualitas hidup masyarakat ini dilaksanakan di Gold Coast Country Club, Sira pada Kamis 5 Maret 2026. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar dan didampingi Wakil Bupati Kusmala Hadi Samsuri. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua DPD KLU yaitu Agus Jasmani, anggota Porkopimda serta perwakilan Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketua DPD KLU Agus Jasmani dalam penyampaian pokok-pokok pikiran atau Pokir, DPRD menegaskan bahwa Musrembang RKPD merupakan momentum krusial untuk merumuskan aspirasi rakyat. Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 886 Pokir DPRD telah diintegrasikan ke dalam 12 OVD melalui sistem SIVD. Pokok pikiran DPRD adalah representasi suara masyarakat yang dihimbau melalui riset. Mengingat lebih dari 80% warga kita adalah petani. Maka rencana pembangunan 2007 harus berpihak pada sektor pertanian dan penguatan kemampuan kerja masyarakat. Merupakan, kalau bahasanya Pak Wagub, nyawanya DPRD. Makanya kalau dalam sudah mulai momen pembahasan APBD, baik jantung saya maupun jantung Pak Sekda beserta seluruh TAPD kecepatannya meningkat karena kita sedang bicara juga di situ ada jantung DPRD itu. Dan Musrembang ini tadi disampaikan oleh MC bahwa merupakan momentum yang sangat penting guna menyampaikan seluruh gagasan, guna kita merumuskan, guna kita merencanakan seluruh kebijakan daerah di tahun 2027. Oleh karena itu tentu kami di DPRD menganggap ini merupakan kesempatan yang baik untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD. Bapak Ibu yang saya hormati, penyusunan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Lombok Utara dalam memberikan saran dan pendapat serta fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Utara. Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD juga tentu mengarahkan, memfokuskan upaya pencapaian visi misi kepala daerah Kabupaten Lombok Utara serta mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RP dengan tujuan mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lombok Utara dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Lombok Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, Bupati Najmul Ahyar memaparkan capaian membanggakan terkait stabilitas ekonomi daerah. Merujuk data BPS, angka kemiskinan di KLU pada tahun 2025 berhasil ditekan sebanyak 3,22%, yakni dari 23,96% tahun 2024 menjadi 20,74% pada tahun 2025. Penurunan ini adalah dorongan bagi kita yang terus bersinergi. Tema tahun ini menegaskan komitmen kita bahwa pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi peningkatan kualitas hidup yang inklusif bagi pemuda, perempuan, hingga penyandang disabilitas. Yang cukup signifikan, ya karena kami harus jujur, kami harus terbuka, belajar itu penting. Jadi di Madiun sebagai salah satu bahkan kabupaten yang kemarin mendapatkan
award untuk inovasi terbaik di Indonesia. Maka alhamdulillah ya, kita tepuk tangan untuk Madiun. Ya, jadi kami belajar di sana. Kemudian rekan-rekan Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, ya, dan Pak Sekda Kabupaten Lombok Utara, Kepala Bapeda selaku tuan rumah, dan juga kawan-kawan dari Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, Kementerian Haji juga Kabupaten Lombok Utara, Bapak Ibu para kepala OPD yang saya hormati, Bapak Ibu camat, ya kawan-kawan Musrenbang Kabupaten Lombok Utara. Alhamdulillah Pak Kepala Bapeda, kemarin kami juga mengawali dengan 2 musrenbang tentatif. Yang pertama adalah musrenbang kebudayaan, dan yang kedua adalah musrenbang kebencanaan. Ya. Itu biasanya, bahkan sebelumnya itu masih belum lengkap Pak. Dulu kami menyelenggarakan musrenbang perempuan, musrenbang pelajar dan mahasiswa, serta musrenbang anak dan disabilitas. Tapi mungkin karena waktu, ya, beberapa musrenbang tentatif tersebut belum bisa kami lakukan. Tapi insya Allah saya yakin, ya, 2 musrenbang pertama itu cukup penting artinya bagi Kabupaten Lombok Utara. Musrenbang kebencanaan dan musrenbang kebudayaan ini adalah dalam rangka membentengi Lombok Utara ini dari 2 bencana. Satu bencana fisik, dan yang kedua adalah bencana moral. Ya. Bencana fisik, ya tentu kami rumuskan dalam musrenbang kebencanaan kemarin, karena Lombok Utara ini rawan bencana, ya, kemudian juga banjir, kemudian gempa dan sebagainya. Musrenbang kebudayaan itu karena Lombok Utara adalah merupakan daerah dengan adat dan budaya yang sangat kental, dan budaya ini menjadi panduan hidup masyarakat kita, sebagian dari masyarakat kita, sehingga kita juga insya Allah membentengi anak-anak kita itu dengan nilai-nilai budaya dan agama yang tentu harus diperkuat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara perencanaan, ya, kalau kita bicara perencanaan ya secara umum, saya teringat kalau kita bicara manajemen perencanaan, maka ada satu kalimat yang sering kita dengar, yaitu failed planning is planning to fail. Jadi perencanaan yang gagal itu adalah sama artinya dengan merencanakan kegagalan gitu. Jadi kalau perencanaan kita gagal, maka sama artinya dengan kita merencanakan sebuah kegagalan. Ya, data terkait perencanaan ini bisa kita kumpulkan untuk kita jadikan sebagai referensi utama kita. Kalau kita bicara data, kalau kita bicara pedoman, Bapak Ibu sekalian, terutama kawan-kawan OPD, maka tentu, ya, sebagaimana Pak Kepala Bapeda sampaikan tadi, begitu selesai pilkada, ada visi misi, maka ya kalau boleh saya katakan tanda kutip itulah kitab suci kita di perencanaan itu. Sehingga kawan-kawan selalu saya harapkan, ya, ketika melakukan perencanaan maka jangan lupakan visi misi bupati, wakil bupati terpilih itu kemudian menjadi visi misi kita semua, tidak hanya menjadi visi misi kami saja. Kemudian yang kedua, alhamdulillah tadi kita berikan kesempatan kepada Bapak Ketua DPRD kita untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran, di mana kita ketahui bersama di DPRD ada reses, ya, kawan-kawan nanti akan kawan-kawan telah berkomunikasi dengan simpul-simpul masyarakat serta bisa merekam apa saja yang diinginkan oleh masyarakat kita. Dan tadi sudah beliau sampaikan bahwa dari 30 anggota dewan kita ada lebih dari 800 ya usul yang sudah didokumentasi. 800 berapa Pak? Ya, 886, hampir 900 ya. Artinya kalau kita 900 kan, maka dari 30 kawan-kawan anggota dewan kita itu ada sekitar 30 ya usul dari masing-masing anggota dewan. Ya, silakan Pak Kepala Bapeda catat satu persatu ya. Pikirkan mana yang bisa kita
kita segera realisasikan ya dengan tingkat prioritas kepentingan masing-masing. Saya juga berharap ya, tadi saya diskusi dengan Pak anggota Dewan Provinsi kita bahwa akan sangat baik juga apabila pokok-pokok pikiran dan hasil reses itu kita sinergikan dengan data-data dan kondisi yang ada di kita. Contohnya, kita punya desa-desa dengan kemiskinan ekstrim yang cukup tinggi. Nah, di mana desa-desa yang di dalamnya ada kemiskinan ekstrim itu, maka Dewan pun mengarahkan pokirnya ke desa-desa itu. Nah, ini Pak Ketua Dewan, ya. Jadi pokir anggota Dewan bagus kalau diarahkan berdasarkan perhitungan mana desa miskin ekstrim kita, mana desa miskin absolut kita. Kalau ini kita lakukan, Pak Ketua Dewan, insya Allah saya yakin penurunan angka kemiskinan kita akan menjadi berubah secara signifikan. Dan kepada Pak Kepala Bapeda Provinsi, saya juga pernah mendiskusikannya dengan Pak Gubernur untuk mensinergikan angka kemiskinan di Lombok Utara karena merupakan bagian dari angka kemiskinan di NTB, Pak. Jadi desa berdaya yang alhamdulillah digagas dengan sangat apik oleh Pak Gubernur kita, bagus juga kalau kita coba relevankan dengan kondisi desa di mana program itu dilakukan. Dan masing-masing kabupaten tentu tidak sama tingkat kebutuhan kabupaten yang bersangkutan. Saya sampaikan kepada beliau kenapa angka kemiskinan di Lombok Utara masih tinggi, karena masih ada satu indikator yang tinggi, yaitu indikator kualitas hunian, di mana pasca gempa. Kepala Bapfrida KLU Hermanto menambahkan bahwa musrembang ini diikuti oleh 250 peserta dari berbagai unsur guna menghasilkan dokumen perencanaan tahunan yang partisipan dan terukur. Agenda ini juga diselaraskan dengan program strategis provinsi seperti pengelolaan sampah dan program desa berdaya di 4 desa prioritas yaitu Bayan, Gumantar, Malaka, dan Sigar Penjalin. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di acara Musrembang RKPD 2027 yang dilaksanakan di Cirebit Hotel Kabupaten Lombok Utara. Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang saya hormati, bagaimana ketahui bersama bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan anggaran jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan atau RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pembahasan rancangan dokumen perencanaan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Musrembang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang diselenggarakan secara partisipatif, demokratif, adaptif, terintegrasi, dan akuntabel guna menjamin keselarasan antara kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah, serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Pembangunan di Kabupaten Lombok Utara diarahkan untuk mewujudkan visi Kabupaten Lombok Utara 2025-2029 bersatu untuk KLU semakin maju. Oleh karena itu, permasalahan strategis penyelesaiannya adalah meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta penguatan kinerja birokrasi guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Bapak Bupati dan Wakil Bupati sudah hadir yang saya hormati. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, izinkan saya menyampaikan hal sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Maksud dan tujuan. Maksud dan kegiatan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 adalah mewujudkan perencanaan
partisipatif yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan, serta untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan kegiatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah. Tujuan: 1. Mendapatkan masukan atas partisipasi masyarakat untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD. Dan yang kedua, mensinergikan usulan pembangunan top down dan bottom up serta sebagai forum antar pemangku kepentingan. 3. Membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan. Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: pertama, terintegrasinya pendekatan partisipatif dalam seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Dan yang kedua, teridentifikasinya dan tersepakatinya prioritas kegiatan daerah tahun anggaran 2027. Dan yang ketiga, teridentifikasinya program-program inovasi di desa untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan publik. Keluaran yang diharapkan adalah terselenggaranya kegiatan musrenbang RKPD dan dapat terlaksana dokumen RKPD Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2027. Indikator keberhasilan, indikator output terlaksananya dengan baik, penguatan partisipatif dalam seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Dan yang kedua, teridentifikasinya dan tersepakatinya prioritas program kegiatan daerah tahun anggaran 2027. Dan indikator outcome, terkumpulnya masukan dan saran dari berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2027. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Pak Bupati, kemudian Pak Wakil Bupati, Ketua DPRD, Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Bendahara Umum, kemudian Pak Sekda. Ada juga sahabat kami, mitra juga ini selama ini di DPRD NTB, di Banggar, di fraksi juga Pak Raden Una, kemudian Ketua GOW, ibu-ibu Bayangkari, mungkin ibu-ibu yang mendampingi bapak-bapaknya, kemudian para kepala OPD, Pak Camat, Kepala Desa, kemudian teman-teman NGO, mitra pembangunan, singkatnya seluruh hadirin, hampir lupa, teman-teman media juga yang selalu saya hormati dan selalu saya banggakan karena jadi mitra strategis Pak Bupati yang akan membantu kita menyampaikan berbagai hal tentang apa sih yang akan kita rencanakan dan apa yang kita capai dalam kurun waktu pembangunan ini. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bicara tentang pembangunan, betul tadi yang disampaikan oleh MC, saya sepakat tadi itu Mas, bahwa kegiatan musrenbang ini bukan kegiatan reguler saja, tapi konteksnya nggak bisa dilepaskan dari proses integrasi dari pembangunan di tingkat pusat sampai ke desa. Makanya tadi, jujur Pak Bupati, tadi sempat juga ada yang nanya sama saya, Mas Firman kok tumben kemana-mana bawa map gitu. Saya bawa map ini gitu. Sengaja Pak Bupati, maksudnya supaya kita semakin sering ingat ini. Ini juga bagian dari yang kami berproses dengan Pak Raden Una di DPRD Provinsi NTB, bahwa konteks pembangunan tahunan itu kita nggak bisa lepas dari konteks pembangunan untuk 20 tahun ke depan. Karena saat ini itu agak berbeda nih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Periode sebelumnya hampir seluruh kabupaten kota, kemudian provinsi punya visi, punya misinya sendiri yang lokal, sifatnya lokal. Tapi kemudian per periode ini, khususnya 20 tahun ke depan, 2025 sampai 2045, ada konteks yang diharapkan oleh pemerintah pusat bahwa satu Indonesia Raya ini dari timur ke barat, utara ke selatan, itu berada dalam satu kerangka kebijakan. Makanya dikatakan prinsipnya bersifat imperatif. Indonesia Emas 2045 itu yang kita coba terjemahkan ke dalam NTB Emas 2045. Jadi kata emas itu bukan membayangkan emas yang gold itu ya, tapi emas itu akronim dari 4 huruf. E-nya itu ekonominya maju. Kita membayangkan tidak seperti sekarang, tapi akan terus bertumbuh. Bahkan Pak Presiden
di 2030 itu berharap pertumbuhan kita bisa di atas 8% ini. Ini sempat jadi bahan diskusi hangat juga dengan Pak Dr. Praitno Basuki dengan Pak Radenuna juga. Mosok sih bisa gitu. Kita 5 tahun ke depan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas angka 8%, karena kalau melihat pada tren itu hanya pernah dicapai pada zamannya Pak Soeharto itu. Mudah-mudahan sekarang karena yang jadi presidennya menantunya Pak Soeharto, tentu semangat pencapaian itu bisa menjadi lebih terukur gitu. Kemudian M itu dari masyarakatnya maju. Pendidikannya semakin membaik, kesehatannya semakin membaik, perlindungan sosial yang adaptif juga semakin membaik. Karena nggak boleh kita bayangkan Bapak dan Ibu, Pak Bupati gitu, kalau kita membayangkan kita merencanakan hari ini, kita membangun hari ini hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus bayangkan posisi kita 20 tahun ke depan. Anggaplah Tiang nih, Tiang misalnya umurnya sekarang 45, 20 tahun ke depan 2045 umurnya 65. Itu yang harus kita bayangkan, sehingga pada kita merencanakan hari ini kita harus bayangkan konteks di masa mendatang. Contoh misalnya perlindungan adaptif. Sekarang mungkin kita bilang mudah kok Mas Firman gitu, kita tinggal datang aja ke rumah sakit, datang ke Fasiankes gitu. Kalau kita hari ini dalam posisi masih muda, masih bisa jalan, masih bisa segar gitu. Tapi di konteks 20 tahun ke depan harus lebih adaptif, membayangkan kebutuhan yang masyarakat kita sendiri. Kemudian yang ketiga, A itu adalah aman berkelanjutan lingkungannya. Kita bicara pembangunan di NTB tidak hanya tentang eksploitasi terhadap sumber daya alam, tapi juga memastikan bahwa sampai puluhan tahun ke depan itu akan tetap tersedia untuk anak cucu kita. Dan yang terakhir adalah sejahtera. Sejahtera ini bicara tentang tingkat kemiskinan, bicara tentang tingkat pengangguran terbuka dan lain sebagainya. Kalau kemudian melihat pada temanya Lombok Utara, yaitu penguatan kualitas hidup masyarakat, kami pikir ini inline dengan yang kemarin sempat dibahas oleh Pak Gubernur dengan para bupati wali kota pada saat high level meeting di Katamaran di bulan Februari kemarin. Yang ingat itu ada 3 hal yang menjadi arahan umum dari Pak Gubernur. Yang pertama itu bicara tentang pengelolaan sampah. Ini pasti konteksnya inline nih dengan penguatan kualitas hidup masyarakat. Jadi beliau berharap bahwa pengelolaan sampah ini kemudian bisa menjadi concern kita semua dari seluruh tingkatan masyarakat. Karena kita nggak bisa kemudian berharap ada pembangunan, kemudian mendapatkan citra positif, tapi tidak memperhatikan pengelolaan sampahnya. Yang kedua, ini bicara tentang Desa Berdaya. Desa Berdaya ini adalah program yang digagas oleh Pak Gubernur untuk memastikan bahwa setiap desa itu mampu mengidentifikasi masalahnya dengan tepat dan kemudian menyelesaikannya dengan potensi yang tersedia di situ. Terima kasih banyak. Yang utara tahun ini pemerintah provinsi mengalokasikan program prioritasnya pada 40 desa berdaya transformatif. Di antaranya adalah juga di Lombok Utara pada 5 desa, itu ada 2 slide setelah ini. Yang pertama adalah Desa Senaru, kemudian ada Desa Bayan, ada Desa Malaka, ada Desa Gumantar, dan Sigar Penjalin. Pertanyaannya, apakah kemudian hanya itu yang akan disentuh? Tentu seluruh desa kelurahan itu akan disentuh oleh program ini secara bertahap sampai dengan tahun 2029-2030. Pertanyaan berikutnya, Mas Firman, apakah hanya 5 desa itu aja yang disentuh di Lombok Utara? Izin Pak Bupati, identifikasi kami di APBD Pemprov NTB itu telah menyentuh 35 dari 43 desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Termasuk di dalamnya ada pokok-pokok pikiran dari saudara-saudara kita di eksekutif. Tiang termasuk yang selalu menyuarakan ini. Teman-teman OPD juga menurut Tiang perlu menjadikan atensi hal ini. Bahwa pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita di DPRD, itu bukanlah barang asing. Jadi harus dipastikan frame berpikirnya bahwa pokok-pokok pikiran itu bukanlah barang asing, tapi menjadi bagian pendukung yang utama juga untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bisa mengcover seluruh informasi yang dari masyarakat. Saya nggak bisa bayangin Pak Hermanto, Pak Kepala Bapeda Kabupaten di DPRD itu yang bisa menjadi bagian untuk mendukung kita
memudahkan kita mengidentifikasi kira-kira kebutuhan apa yang saat ini jadi prioritas di tingkat masyarakat. Kemudian yang tidak kalah penting juga ini Pak Bupati, sebagaimana kita ketahui kan, di tahun 2026 bukan hanya Lombok Utara, bukan hanya NTB, tapi seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi yang ingat sekali ini jadi bahan diskusi hangat pada saat rakor di Maluku Utara bulan lalu, yaitu terjadinya pengurangan fiskal. Bahkan NTB sekitar 1,2 triliun Pak Bupati, itu lumayan pukulan telak tuh buat kami di Pemprov juga. Tapi apakah kita akan berdiam diri gitu? Perspektif pembiayaan pembangunan yang hanya APBD mindset harus mulai kita tinggalkan. Harus mulai kita tinggalkan. Karena percayalah Pak, Ibu, nggak mungkin dia cukup APBD kita untuk memenuhi semua harapan-harapan yang tadi. Nggak bisa kemudian kita laksanakan seluruh visi misinya Pak Bupati hanya berdasarkan APBD. Nggak mungkin itu. APBD kita misalnya sebutlah kayak 1-2 triliun, tapi kebutuhan luar biasa. Dan nggak pernah berhenti. Selalu berkembang. Hari ini kita butuh 1, besok butuh 2. Besok butuh 2, lusa butuh 3. Terus berkembang. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, seiring bertambahnya dinamika permasalahan dihadapi. Karena itu, seingat saya ini Pak ya, di dalam dokumen RPJMD Lombok Utara juga ada disebutkan itu, bahwa pembiayaan pembangunan itu juga bisa berasal salah satunya dari KPBU. Nanti ada Pak staf ahli dari Madiun juga yang kemudian akan cerita ke kita tentang bagaimana sih mengoptimalkan KPBU untuk mendukung proses-proses pembangunan. Kemudian terkait dengan Musrenbang ini, kami ada beberapa hal yang kami harapkan nih Pak Bupati untuk Lombok Utara. Yang pertama, inline dengan disampaikan oleh Pak Gubernur, kami berharap ada penguatan dalam upaya pengelolaan sampah. Karena tiang ingat, hampir seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi dapat surat cinta dari Pak Menteri LH, dari Pak Hanif ini, tentang belum optimalnya pengelolaan sampah, terutama pada destinasi wisata dan jalur lintasan yang pasti akan jadi show window kita ini. Kemudian yang kedua, harapan juga kami agar Lombok Utara juga bisa turut serta mendukung program unggulan Desa Berdaya. Jangan pernah dibayangkan bahwa Desa Berdaya, oh itu programnya Pak Iqbal itu, programnya Bu Dinda. Harus kita perspektifkan bahwa dokumen RPJMD setelah ditetapkan oleh DPRD, seketika itu juga menjadi dokumen kita semua. Dia menjadi mimpi kita semua, mimpi kita bersama itu. Makanya termasuklah di dalamnya Lombok Utara. Jadi yang akan jadi fokus memang di tahun pertama, kedua ini adalah yang 106 desa kantong kemiskinan ekstrim. Kemudian bergeser ke 336 desa kantong kemiskinan absolut, baru kemudian ke desa-desa yang lainnya. Kami berharap Lombok Utara juga menjadikan desa-desa ini sebagai lokasi prioritasnya. Sempat yang baca di media Pak Bupati,